Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan nomor induk mahasiswa 190105010365. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Lokal C, angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lanjutan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Metrika 1. Dosen pengampu Lisda Aisyah SEME, yaitu tugasnya pengujian data-data dari skripsi oleh penulis Dikla Purbayudya Ikra Negara dengan judul Pengaruh Orientasi Belanja, Kepercayaan Online, dan Pengalaman Pembelian Terhadap Minat Beli Secara Online, Studi Kasus pada Toko Online Bukalapak. Tahun 2017, Universitas Negeri Yogyakarta. Data hasil kuesioner penelitian. X1-nya yaitu orientasi belanja, X2-nya kepercayaan online, X3 pengalaman pembelian, dan Y yaitu minat beli. Jadi di sini ada 3 independent variabel dan 1 dependent variabel. Di sini ada 148 responden. Kita masuk ke uji normalitas. Di sini saya menggunakan 2 uji normalitas. Satu menggunakan probability plot dan kedua menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita masuk ke probability plot. Itu datanya normal P plot of regression standardized residual. Bisa dilihat gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa nilai residual berada di sekitar garis regresi. Dengan demikian, distribusi data menyebar secara normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji asumsi kenormalannya data tersebut telah dipenuhi. Artinya, data tersebut telah mencapai normalitas. Kemudian, metode one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini terlihat asim signifikan 2 Taillet sebesar 0,027. A. Test distribution is normal. B. Calculated from data. C. Lilliefors significance correction. Hipotesis. Hipotesisnya H0 itu signifikannya lebih besar dari alfa, artinya data berdistribusi normal. H1 signifikannya lebih kecil dari alfa, artinya data tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji tersebut dapat diperoleh informasi pada kolom asim signifikan 2 Taillet sebesar 0,027, yaitu data tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari nilai A, yakni 0,027 lebih besar dari 0,05. Secara keseluruhan dapat disimpulkan data menerima H0 dan menolak H1. Maka seluruh data yang digunakan berdistribusi normal. Lanjut. Kemudian deskripsi alasan pengambilan data. Beberapa alasan mengapa data tersebut diambil, yaitu 1. Topik pembahasan dalam skripsi tersebut menarik. 2. Data yang disediakan lengkap dan mudah dipahami. 3. Data disajikan mampu diuji penulis menggunakan platform apa saja yang mendukung baik manual maupun bantuan teknologi. Yang keempat, setelah dilakukan uji normalitas data berdistribusi normal, artinya data tersebut memenuhi salah satu uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Untuk menentukan uji yang dapat digunakan, maka dilakukan beberapa uji, yaitu uji multikoleniaritas. Deteksi multikoleniaritas di sini menggunakan metode VIF dan tolerance dengan ketentuan multikoleniaritas tidak akan terjadi apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau mendekati 1. Nah, dapat dilihat dari data koefisien bahwa orientasi belanja toleransinya senilai 0,868. VIF-nya 1,152. Kepercayaan online toleransinya 0,854.
VIF-nya 1,171. Kemudian pengalaman pembelian, nilai toleransinya 0,981, VIF-nya 1,019. A. Dependent variabelnya minat beli. Dari uji multikolinialitas di atas dapat diketahui bahwa 1. Nilai VIF orientasi belanja X1 sebesar 1,152, kepercayaan online X2 sebesar 1,171, dan pengalaman pembelian X3 sebesar 1,019, yang berarti nilai X1, X2, dan X3 nilainya kurang dari 10 atau lebih dari 0. Kedua, nilai toleransi orientasi belanja X1 sebesar 0,868, kepercayaan online X2 sebesar 0,854, dan pengalaman pembelian X3 sebesar 0,981, yang berarti lebih besar dari 0,1 dan mendekati 1. Berdasarkan hasil ketiga nilai tersebut dapat disimpulkan data penelitian tidak terjadi multikolinialitas. Kemudian lanjut ke uji heteroskodetisitas. Deteksi heteroskodetisitas di sini menggunakan metode Glaser. Dengan ketentuan heteroskodetisitas tidak akan terjadi apabila nilai signifikansi melebihi nilai alfa, yaitu 0,05 atau 0,01. Dapat dilihat dari tabel koefisiennya, yaitu orientasi belanjanya nilai signifikannya yaitu 0,803, kepercayaan online-nya senilai 0,238, pengalaman pembeliannya senilai 0,159. Dependent variable ABS rest. Dari hasil pengujian di atas diperoleh nilai signifikansi variabel orientasi belanja X1 sebesar 0,803, kepercayaan online X2 sebesar 0,238, dan pengalaman pembelian X3 sebesar 0,159. Artinya dari variabel bebas yang digunakan, ketiganya memiliki nilai signifikansi lebih tinggi atau lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05. Kemudian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak mengalami heterokodestisitas. Kemudian terakhir yaitu uji autokolerasi. Deteksi autokolerasi di sini menggunakan metode Durbin-Waston dengan tabel model summary, yaitu Durbin-Wastonnya senilai 0,009. Prediktor konstan pengalaman pembelian, orientasi belanja, kepercayaan online. Yang B, dependent variabelnya minat beli. Nilai respondennya yaitu atau N 148, Durbin-Wastonnya 2,009, DU-nya 1,665. DU yaitu diambil dari tabel Durbin-Waston. Nah, rumusnya 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,665 sama dengan 2,335. Dari hasil penentuan nilai tabel Durbin-Waston atau DW tabel di atas dan dibandingkan dengan nilai D pada hasil uji atau D Witung, kemudian dilakukan pengujian hipotesis di mana nilai dari data penelitian ini adalah 1,665 lebih kecil dari 2,009 lebih kecil dari 2,335. Artinya DU lebih kecil dari D atau Durbin-Waston lebih kecil dari 4 dikurang DU. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terjadi autokolerasi pada data penelitian ini. Nah, setelah melakukan perhitungan beberapa metode uji di atas, maka uji yang cocok digunakan adalah uji multikolinialitas, uji heteroskodetisitas, atau uji autokolerasi. Artinya, data tersebut tidak terjadi multikolinialitas, tidak terjadi heteroskodetisitas, dan tidak terjadi autokolerasi, dan data tidak perlu disembuhkan. Sekian presentasi dari saya.
Salah hilapnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.